Pertanyaan yang pertama, apa ciri utama yang membedakan filsafat barat modern dengan filsafat adab pertengahan dan klasik? Jawabannya, fokus pada risiko individu dan otonomi pemikiran. Filsafat modern lebih menekankan pada pemikiran kritis, sains, dan kebebasan berpikir yang didorong oleh perkembangan ilmu pengetahuan serta penolakan terhadap otoritas gereja dan dogma agama. Sementara filsafat abad pertengahan banyak dipengaruhi oleh ajaran agama, dan filsafat klasik lebih menekankan pada pencarian kebenaran melalui rasio universal dan alam semesta. Pertanyaan kedua, filsafat barat modern diawali dari munculnya pemikiran René Descartes yang mengadakan kritis terhadap metafisika dan mengapa yang bersifat spekulatif dan dogmatis. Pada masa sebelumnya, Descartes menekankan keraguan metodis dalam kurung cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Sebagai cara untuk mencapai pengetahuan yang pasti, ia meragukan segala hal yang tidak bisa dipastikan dengan jelas, termasuk konsep-konsep metafisika tradisional, dan menggantikannya dengan dasar pemikiran yang lebih rasional dan sistematis. Descartes ingin membangun ilmu pengetahuan yang berdiri di atas fondasi yang kokoh dan dapat diuji secara rasional, yang menjadi dasar bagi perkembangan filsafat modern. Mengapa René Descartes melakukan kritik terhadap metafisika tradisional? Karena ia membebaskan pemikiran dari dogma dan kesalahan logika yang berkembang pada masa abad pertengahan yang banyak dipengaruhi oleh ajaran agama dan otoritas luar. Pemikiran-pemikiran ini, menurut Descartes, seringkali tidak dapat diuji kebenarannya secara rasional atau dibuktikan dengan cara ilmiah. Dan pertanyaan yang ketiga, jelaskan bagaimana metode positivisme dan dialektis dalam memperoleh pengetahuan. Jawabannya, metode positivisme berfokus pada pengamatan dan eksperimen untuk memperoleh pengetahuan. Pengetahuan dianggap sahih jika dapat dibuktikan melalui data yang objektif dan bisa diuji secara empiris. Positivisme menekankan pentingnya fakta dan hukum-hukum alam yang dapat diobservasi. Metode dialektis berfokus pada interaksi antara ide-ide yang bertentangan melalui proses tesis dalam kurung pandangan awal, antitesis dalam kurung pandangan yang bertentangan, dan sintesis dalam kurung gabungan atau penyelesaian dari keduanya. Pengetahuan berkembang secara dinamis. Pendekatan ini sering digunakan untuk memahami perubahan sosial dan sejarah melalui konflik ideologi yang saling berinteraksi. Pertanyaan keempat, dalam rangka mengukur suatu kebenaran dikenal 3 teori, yaitu korespondensis, koherensis, dan pragmatisme. Jelaskan apa yang dimaksud. Yang dimaksud korespondensis, teori yang menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika sesuai dengan fakta atau realita yang ada di dunia. Yang dimaksud koherensis, teori ini menyatakan bahwa suatu pertanyaan dianggap benar jika koheren atau tidak bertentangan dengan sistem, ide, atau pernyataan lain yang sudah diterima sebagai benar. Yang dimaksud pragmatisme, teori ini menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika berguna atau memberikan hasil yang praktis ketika diterapkan dalam kehidupan. Dan pertanyaan yang kelima, jelaskan bagaimana penjelasan realisme dan idealisme dalam menjawab hakikat
pengetahuan. Realisme menyatakan bahwa pengetahuan diperoleh dengan mengamati realitas objektif di luar pemikiran manusia, dunia nyata atau secara independen, dan pengetahuan kita mencerminkan kenyataan tersebut. Idealisme menyatakan bahwa pengetahuan tergantung pada pemikiran atau kesadaran manusia. Realitas dianggap dibentuk atau dipengaruhi oleh ide, persepsi, atau konsep dalam pikiran. Dan pertanyaan yang keenam, kajian ontologi dikenal aliran materialisme, idealisme, dualisme, dan pluralisme. Jelaskan masing-masing paham tersebut. Paham menurut materialisme, paham yang menyatakan bahwa materi dan benda fisik adalah dasar dari segala yang ada, dan pengetahuan berasal dari pengalaman fisik yang dapat diamati. Paham idealisme, paham yang menyatakan bahwa ide atau pikiran adalah dasar dari segala yang ada, dan realitas tergantung pada kesadaran atau persepsi kita. Paham dualisme, paham yang menyatakan bahwa realitas terdiri dari dua unsur berbeda, yaitu materi dan pikiran dalam kurung badan, jiwa, atau fisik dan non-fisik yang saling berinteraksi. Paham pluralisme, paham yang menyatakan bahwa realitas terdiri dari berbagai unsur atau entitas yang berbeda dan saling berdampingan, atau ada satu unsur yang dominan. Memasuki pertanyaan yang ke-7. Jelaskan argumen materialisme dan idealisme dalam menjelaskan realitas yang sejati. Argumen materialisme menyatakan bahwa realitas sejati terdiri dari materi atau benda fisik yang dapat diamati dan diukur. Segala yang ada termasuk pikiran dan kesadaran dianggap sebagai hasil dari proses materi. Argumen idealisme menyatakan bahwa realitas sejati adalah pikiran atau kesadaran. Dunia fisik dianggap sebagai manifestasi atau ciptaan dari ide-ide atau persepsi dalam pikiran kita. Dan pertanyaan yang ke-9, jelaskan apa saja kelemahan indera dan akal dalam memberi pengetahuan. Kelemahan indera bisa tertipu atau terbatas sehingga tidak selalu memberikan performa yang akurat dan lengkap tentang dunia. Kelemahan akal bisa mempengaruhi oleh bias atau kesalahan logika sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak selalu benar meskipun didasarkan pada data indrawi. Dan pertanyaan yang ke-10, jelaskan yang dimaksud dengan nilai yang subjektif dan nilai yang objektif. Nilai subjektif nilai yang bergantung pada pandangan atau perasaan pribadi seorang sehingga bisa berbeda antara individu satu yang lain dan yang lain. Nilai objektif nilai yang dianggap universal atau tidak tergantung pada pendapat pribadi dan berlaku untuk semua orang. Dan pertanyaan yang ke-9, jelaskan apa saja kelemahan indera dan akal dalam memberi pengetahuan. Kelemahan indera bisa tertipu atau terbatas sehingga tidak selalu memberikan performa yang akurat dan lengkap tentang dunia. Kelemahan akal bisa mempengaruhi oleh bias atau kesalahan logika sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak selalu benar meskipun didasarkan pada data indrawi. Dan pertanyaan yang ke-10, jelaskan yang dimaksud dengan nilai yang subjektif dan nilai yang objektif. Nilai subjektif nilai yang bergantung pada pandangan atau perasaan pribadi seorang sehingga bisa berbeda antara individu satu yang lain dan yang lain. Nilai objektif nilai yang dianggap universal atau tidak tergantung pada pendapat pribadi dan berlaku untuk semua orang. Itulah soal dan jawaban yang saya bisa jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.